pagi-pagi Ayo mau berangkat sekolah, tiba-tiba dari hordeng tuh keluar ular, warnanya belang. Itu kejadiannya kapan kan? Warnanya kecil, warnanya hitam kuning ya. Dia bilang, dan itu 2 kali, dan pasti ketahuan sama Talia. Jika bawang dulu ya. Ada. Kalau ditularkan sama Onyo sama Talia-Tania kayaknya itu sudah mengalir sendiri ke darahnya mereka dari ayah dan bundanya ya. Justru aku juga banyak belajar dari ayah dan bundanya gitu. Kalau aku ya memang dari kecil, aku tuh dari kecil ya. Dagang apa sih kalau boleh tahu dari kecil mungkin? Jawabannya. Lu tau gak gue SD jualan apa? Jualan pop ice. Jadi tukang jus. Jadi sama Koruben tuh dari kecil jualan jus SD. Habis jualan jus tuh dulu jualan keripik di sekolah. Habis itu jualan apa lagi? Jualan snack. Jadi sama mama kalau sore tuh pergi ke agen beli snack yang apa namanya yang di kotak-kotakan di kilo-kiloan. Enggak, snacknya bermerek kalau ini. Snack bermerek. Momogi, nah gue sebutan lu potong aja. Iya, jadi beli ke agen, nanti di kelas gue jualan tuh di jam pelajaran. Ada aja kan yang beli dari kecil. Dari kecil memang diajarin untuk apa namanya bisa mandiri lah. Makanya begitu mama nggak ada tahun 2005 ya, 17 tahun yang lalu, kurang lebih sudah diberikan bekal lah dari orang tua. Apalagi sekarang kan maksudnya aku dan Koruben, kita nggak punya orang tua. Memang cuma aku, Koruben, dan dua saudaraku yang lain. Jadi saling mengisi, saling membantu satu sama lain. Malu nggak sih kok waktu jualan itu, waktu pas masih sekolah jualan? Sama penghasilan pertamanya? Iya, waktu pas pertama kali sempat malu nggak sih sama teman-teman kan jualan tuh di sekolah? Waktu kecil sih mungkin nggak inget ya, rasanya malu apa enggak ya? Kayaknya sih enggak, kayaknya nggak malu ya. Sampai sekarang pun gitu ya, sampai sekarang pun kita lagi jualan online ya, jualan di live online gitu. Kadang-kadang suka ada nggak netizen sih, kita bilang penonton lah gitu. Karena selalu pada bilang, wah ini ya paginya syuting, udah punya usaha masih aja jualan online, emang nggak malu atau apapun. Wah, di keluargaku selagi kita tidak mengambil rezeki orang, selagi kita berjualan dari jerih payah kita sendiri, kita berupaya, nggak pernah kenal kata malu sih gitu ya. Karena besar atau kecil upaya orang itu kan kita yang tahu. Besar atau kecil yang didapatkan, kita juga nggak bisa menjustifikasi mereka itu seperti apa. Jadi kalau ada yang bilang seperti itu, malah sekarang aku bilang, gue mah bukan, gue sama Koruben udah bukan cuma ada di TV doang, tapi tukang ayam goreng iya, tukang bakso iya, mamang cuangki ya iya, apalagi Ciwenda apa tuh jadi tukang jus fiber tea iya, apa lagi? Gak apa-apa, sebut aja sebut. Ya memang kami jalani ini. Mudah-mudahan berkahnya dapat, amanahnya juga dapat. Mungkin kegiatan berkah ini kok. Ini kan on fam seolah-olah diterpa badai tidak ada hentinya ya kan. Terakhir tudingan Onyo sama Sawen menanggapinya seperti apa sih? Aduh, kalau itu aku nggak bisa banyak berkomentar karena seperti ini ya. Biar bagaimanapun peran aku adalah pendukung. Jadi ketika disuruh memberikan atau harus berbicara mengenai hal itu, rasanya kurang pantas. Karena bukan aku yang menjalankan, bukan aku yang mengalami. Jadi aku nggak bisa beri saran, aku nggak bisa beri komentar juga, nggak etis toh kayak gitu. Jadi aku cuma bisa beri dukungan secara diam-diam, bukan di depan kamera pastinya. Aku beri dukungan penuh untuk bisa menyelesaikan berita-berita itu gitu pastinya. Tapi kalau menanggapi nggak sopan atau kayak gitu, orang yang dibahas siapa, jangan kayak maksudnya kayak malah jadi omongan yang enggak. Datang sampai sebenarnya program berkah ini apakah salah satu acara dari komite itu membantah katanya ada report waktu? Salah satunya. Salah satu. Kalau bermaksud membantah mah enggak. Gini ya, kita tuh nggak pernah selalu berusaha membantah.
karena banyak gitu ya berita dari luar sana seperti ini seperti itu, biar kami membuktikan hasil akhirnya seperti apa. Karena kalau terus ditanggapi, akhirnya malah lupa nanti sama usahanya, sibuk dengan pencitraan dan membentuk opini publik, sementara lupa sama tujuannya usaha itu biar apa sih? Biar menguntungkan, biar usahanya lancar. Kalau terus ditanggapi, ya udah kamu jadi ini aja, jadi influencer aja, jangan jadi pengusaha. Iya nggak sih? Yang penting adalah mempertahankan usahanya, membuat strategi, sampai juga membuat pengembangan bisnis ke depannya. Biar bagaimanapun sampai hari ini mungkin bukan cuma kita yang mengalami isu kurang baik. Banyak di luar sana yang mengalami isu kurang baik. Tinggal bagaimana aku dan keluarga dengan kepala dingin bisa menanggapi dan menjawab seperti itu. Tapi mungkin soal rumor bangkrut itu seperti apa, mau benar atau gimana? Seperti yang teman-teman lihat, aku juga tidak mau membantah, tapi alhamdulillah sampai hari ini teman-teman masih hadir di sini, teman-teman masih bisa beli produknya, teman-teman masih bisa nikmati makanannya, dan dimohon doanya semoga ya sampai selama-lamanya menjadi anak cucu bisa meneruskan usahanya. Kok katanya Cici Sarwenda canggung ke Better sampai ngadain psikolog juga ke rumah, seperti apa sih? Kok bener apa enggak sih? Kalau itu balik lagi, aku nggak mau kasih komentar. Balik lagi, aku kasih pengibaratannya. Sama aku kasih cerita sedikit. Sampai hari ini aku tuh nggak pernah marah sama Onyo, Thalia dan Tania. Kalau mereka ada berbuat salah, biasanya aku akan bilang, Bun, tadi anaknya ngelakuin ini. Karena bayangin kalau teman-teman punya anak, mau nggak anaknya dimarah-marahin sama om tantenya, dimaki, omel-omel, dibentak-bentak. Loh kan masih ada orang tuanya masih hidup. Jadi aku cuma bilang, ayah, bunda, tadi Onyo sama Thalia, Tania, tetot ya, mereka kayak gini, biar orang tuanya yang menegur. Peranku adalah pendukung, sebagai paman. Seperti itu, apalagi buat berkomentar kayak gini, gak bakal bisa. Terus program sedekahnya salah satu ini ya, usaha kan katanya Ruben kan lagi sedikit berapa biar seberapa dia pakai untuk salah satu usaha nama pahala, jadi doa gitu. Program ini fokus untuk mengucapkan terima kasih banyak kepada mitra driver kita, driver online, dan mengajak ke konsumen untuk belanja geprek bingsu, tapi mereka tetap bisa menjalankan sedekahnya dengan membeli paket sajadah dan juga Al-Qur'annya nanti ya. Kalau untuk kesehatan pribadinya itu sudah difokuskan ke arah yang terpisah gitu, karena keluarga, baik itu Koruben, Ciwenda, aku gitu ya, mudah-mudahan sampai hari ini tidak henti gitu melakukan sedekah yang dilakukan secara diam-diam sajalah, biar kita dan amal kita aja yang tahu. Kak Jude sempat dicurhatin jadi sama Koruben, kira-kira sampai sejauh mana yang kondisi kesehatannya Koruben sendiri? Dicurhatin mah enggak ya, cuma sadar diri sebagai adik, kita kan nggak punya orang tua lagi, selalu menanyakan biasanya bagaimana kondisinya, apa yang dirasakan, kemudian ada keluhan atau tidak. So far so good sampai hari ini. Perkembangannya baik, Ciwenda juga perkembangannya baik, kan sempat sakit juga gitu ya. Bukan cuma Ciwenda tapi kakakku yang lain juga sempat ada yang kurang fit, sampai hari ini ada yang di rumah sakit juga. Jadi ya berupaya penuh untuk memberikan perhatian lebih ya akhirnya, walaupun gak dicurhatin, ditanya aja. Sesimpel kita tiap hari tuh harus video call, lihat-lihatan muka, cek kondisi badannya. Sempat khawatir nggak sih dengan kesehatannya, katanya sempat pesan-pesan tertentu pada anak-anaknya agar dia pulang kerja sampai malam kayak gitu. Oh iya, ya pasti khawatir lah, pasti khawatir. Kalau aku bilang sama Koruben ya, mungkin aku cuma bilang ke Koruben gitu, Koko, dia tuh kan dia tuh ingin selalu menjadi sosok ayah yang mungkin tidak mengenal letih di depan anak-anaknya, berupaya penuh untuk Ciwenda, Thalia, Tania, dan juga Betran gitu. Aku pengen jadi tempat dia bisa istirahat. Ketika ketemu, aku cuma bilang sama dia gitu, kok kalau Koko lagi capek nggak apa-apa, bilang Koko capek, aku butuh istirahat, bilang nggak apa-apa. Jangan dikuat-kuatin terus badan. Kadang kan badan itu butuh ya waktu untuk punya self reward, bukan tentang materi, tapi tentang kita berdialog sama diri sendiri. Ada waktunya untuk
diam, ada waktunya untuk otak kita beristirahat, ada waktunya untuk tidur juga. Pengobatan soal kejadian yang terjadi di rumah korban itu seperti apa sih? Oh, udah tahu yang ular belum? Nah, itu seperti apa? Oh, pada semangat. Gimana tuh? Katanya ular kiriman kok. Benar nggak kok? Katanya sih gitu. Nggak tahu ya. Ya nauzubillah min dzalik sebenarnya nggak tahu juga. Kayak jadi aku itu dapat telepon dari, aku juga taunya waktu di podcast kan. Ceweknya bilang, Koko udah telepon belum? Belum. Kenapa Ci? Itu ponakan lo. Terus Alia ikut kan sama lagi itu pagi. Ci kenapa tadi? Semalam, Alia lagi malam apa pagi gitu ya dia bilang. Pagi-pagi, Alia mau berangkat sekolah, tiba-tiba dari hordeng tuh keluar ular, warnanya belang. Warnanya hitam kuning ya. Dia bilang, dan itu 2 kali dan pasti ketahuan sama Talia. Kejadiannya kapan dia? Baru-baru ini atau Sebelum muncul itu apakah kok ada tanda-tanda kok? Hampir tiap minggu, Ada firasat gitu sebelum muncul? hampir tiap minggu kayak gitu-gitu. Terus kadang tuh kalau misalkan aku bangun tidur gitu jam setengah 7 gitu ya, baru bangun tidur tuh ada miss call tuh dari korban setengah 4 pagi. Wah sesuatu. Jordi di rumah gue ngeliat ini nih Jordi gitu. Ya sering sih sebenarnya. Tapi ya balik lagi. Hal yang seperti itu aku selalu menanggapi masih syukur ketahuan, masih syukur ketangkap gitu sama kita bendanya. Kalau enggak kan ya percaya nggak percaya ya, tapi bisa masuk ke dalam rumah. Ya kalau orang tua cuma ngingetin sedekah lagi lebih banyak, sedekah lagi lebih banyak, sedekah lagi. Sedekah itu kan mengurangi bencana, mengurangi apa? Menolak bala, mengurangi bencana, ataupun juga memberikan pahala. Kok tapi sempat Panggil Ustaz ke rumah nggak sih kalau ada? Oh sering loh, sering loh. Tapi masih tetap ada ular di situ meskipun udah didatangin Ustaz. Itulah mungkin karena kita sempat mikirnya sampai sama keluarga tuh mikir kita kan nggak pernah bisa ya minta orang untuk selalu suka sama kita. Kadang orang itu bisa menjadi tidak suka sama orang lain tanpa sebab. Caranya gimana? Ya kita doain aja lah supaya kita dan keluarga selamat selalu, hatinya dilunakkan, hatinya juga dirubah gitu. Karena bisa jadi loh orang kayak gak tahu gua kenapa gua benci aja sama dia. Ada yang kayak begitu. Atau kadang ada lagi bukan masalah persaingan, masalah kedudukan juga ada. Orang yang tahtanya lebih tinggi tidak mau terkalahkan, ada juga yang melakukan seperti itu. Tapi balik lagi ini suzon loh, ini suzonnya kita dan itu nggak boleh masalah itu. Jadi jangan dianggap berat, dianggapnya sekarang ini pengennya rileks menanggapi bulan Ramadan ini, pengen lebih santai dan fokus mencari pahala. Kok hal itu jadi alasan Ruben pindah rumah nggak sih? Kok mau pindah rumah? Jadi alasan Ruben mau pindah rumah nggak sih? Karena hal itu tuh ya tadi kayak banyak hal. Kalau mau pindah rumah kan memang lagi bikin rumah ya kalau Iya. enggak sih kalau Nggak ada hal. Kok tapi pengen cari info nggak sih siapa yang ngirim ular itu? Atau mungkin udah tahu mungkin. atau memang dari ya yang banyak, percaya? ya banyak sebenarnya yang ngasih tahu mah banyak. Tapi balik lagi, mau percaya sama jin, mau percaya sama setan, mau percaya sama, mohon maaf ya, tapi maksudnya mau percaya sama kayak kata-kata paranormal gitu-gitu maksud aku. Nanti balik lagi ke iman kita dong kalau kayak begitu. Iya nggak sih? Didengarkan seperlunya, diserap sebisanya, sisanya udah dijalanin aja. Sampai tau nggak? Sampai kita pernah ada yang nge-WA gitu ya. Jordi, tante mau bawain ada tabib umurnya udah 120 tahun dari mana gitu. Gue sampai bingung. Gimana ya? Tan, kita nggak mau video call aja. Itu ntar kenapa-napa di jalan nggak 120 tahun mau dibawa ke rumah gimana? Gara-gara gue Merembet jalannya. jadi cerita baru loh. Tan, dikarenakan dibawa ke rumah Jordi dan Ruben, seorang tabib mengalami kesehatan bla 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 120 tahun mau dibawa ke rumah gue gimana? Gue bilang doain aja nih dari jauh gitu nggak? Itu aja. Itu selain ular ada lagi nggak sih kejadian-kejadian aneh di rumah? Oh banyak. Apa aja kalau ular apa? Plafon kita kalau mau udah tahu. Belum. Plafon ini copot. Aduh. Plafon copot. Terus di depan toko ada yang ngelemparin kaki hewan. Kaki babi. Oh, hah? Ada. Itu gimana
ke rumah atau ke halaman rumah? Oh semua, semua. Kalau yang ngelemparin kaki tuh di depan toko. Pokoknya dari Yang sering Aku nggak sebut ya. Soalnya kita punya kok datanya, plat nomornya kita punya. Oh pakai Oke. mobil beneran dan nggak kejadian Pelakunya pakai di masker. toko tersebut berkali-kali kejadian. Apa? Kejadiannya berkali-kali. Dia lagi juga Kejadiannya berkali-kali. dan dia juga. dilaporin nggak sih? Nah, kalau pelakunya emang enggak, karena kan dia pakai motor kan, ya pasti plat nomor diganti gitulah. Tapi kalau kejadian banyak ya, ular, kemudian plafon roboh, Tania tidak bisa tidur di malam hari, Tania tuh, nanti tanya ke ayahnya aja lah, aku nggak berani cerita. Terus di rumahku juga seperti ada suara gabruk gitu-gitu, oh sering-sering banget. Sedih nggak sih kok mungkin berkali-kali dapat kiriman seperti itu, diteror dari rumah yang dulu sampai rumah yang sekarang mungkin? Ngerasa udah bertubi-tubi nih dikasih terus Enggak. dari awal sampai Dibilang jengah enggak ya, tapi aku malah bersyukur, oh ternyata amal ibadahnya berarti sejauh ini Tuhan benar-benar ada, Tuhan lindungin loh. Bertahun-tahun orang serang, tapi puji Tuhan sampai hari ini Tuhan masih kasih kaki 2 lengkap, masih kasih nyawa juga di tubuh kita masing-masing, kesehatan, masih ketemu teman-teman semua. Gara-gara ditanya nih, baru punya bersyukur nih sekarang. Diserangnya ribuan kali, tapi diselamatnya ratusan ribuan kali sama Tuhan. Ya udah sekarang waktunya bersyukur. Beneran Tuhan ada loh. Ternyata benar sedekahnya beneran nyampe. Amal pahala tuh ada. Tuhan tuh ada, udah gitu aja. Sempat ngelaporin ke pihak yang berwajib nggak sih kok berkali-kali? Ngapain gimana? Bapak tolong saya disantet. Terkait laporan ada undang-undangnya. Ciptakan ulang-ulangnya kan udah laporin. Mungkin kita deh. Iya ada udah. Plat nomor CCTV mungkin ada kok. Tapi itu masih revisi kayaknya. Masih rancangan undang-undang belum disahkan. Iya, gue sempet baca sih RKUHP itu kan. Kan perbuatan tidak menyenangkan bisa kok kalau tahu orangnya itu di bulan Melakukan perbuatan tidak menyenangkan, ya dia senang-senang aja bu, ceritanya ya nggak senang. Kok terkait laporan yang haters update itu seperti apa? Oh itu juga bukan konteks aku ya, apalagi memang sudah bentuknya laporan, jadi ada baiknya ditanyakan kepada lawyer dan juga kepada pihak yang berwajib. Tapi mungkin sedikit tanggapan nih kok. Rizky kan sekarang katanya kabarnya lagi dekat sama Kiesa, anaknya Om Fasya. Gimana kamu sebagai mantan seperti apa? Ya senang-senang aja lah pastinya gitu ya, karena apa? Aku sih selalu berhubungan baiknya sama mantan, bukan cuma sama Rizky doang, tapi sama yang lain juga hubungannya baik. Tapi mungkin komunikasi mereka kalian seperti apa? Apa dia cerita juga lagi dekat sama Kiesa? Kalau cerita sih enggak ya, tapi ya hubungannya sebaik itu, masih teleponan. Kalau aku sakit dia telepon, kenapa Cici? Kenapa kok Ruben gitu? Masih sesantai itu, masih sebaik itu, dan bukan cuma sama Frisly doang, sama yang lainnya juga gitu. Dari Ko Jody sendiri merestui nggak sih? Atau kasih doa yang terbaik nggak sih? Ah, mau gue bapak. Merestui support gitu. Lahirin kan itu. Dukung nggak sih? Ya mendukung nggak? Kalau dukung atau nggak dukung mah nggak bisa diomongin ya, karena kan ini melihat kepada arah pasangannya. Kalau aku nggak dukung, berarti menganggap siapa namanya? Kesiannya nggak baik. Kalau aku dukung, nanti ada asumsi lain. Itu mah omongan ngalur ngidul. Tanya ke orang tuanya lah kalau dukungan. Berarti ngedukung apapun keputusannya Frisly gitu, baik sebagai apapun mantan. itu baik itu soal asmaranya kah atau apa gitu. Iya, terserah Frisly-nya aja ya, sebagai teman dekat ya. Mendukung apapun yang bentuknya menjadi sebuah kebahagiaan, tidak menyakiti orang lain dan membuat dia lebih baik dari sebelumnya. Ko Jody kemarin isu kan dekat sama Bu Ayu Ting Ting, dan Bu Ayu Ting Ting dekat sama Boy William Bener nggak sih? Gimana nih kamu? Iya kan baru deket. Ya deket kan, ya udah deket. Bodoh nggak sih kamu mungkin? Ya kalau belum jodoh mau gimana? Iya kan? Ya kalau belum jodoh mau gimana? Ya mungkin memang belum pas waktunya, belum ada jodohnya. Kita lihat nanti coba. Setelah kita sudah sama-sama kembali pulih, kapan ya target gue nikah? Gue juga kadang-kadang bingung. Tiap hari kerja mulu. Tapi kan ada istilah kok janur kuning belum melengkung, apakah terus berjuang, Bang? Kalau berjuang sih enggak juga ya, karena
buat apa memaksakan sesuatu yang bukan jadi kehendaknya gitu. Balik lagi, aku sekarang nggak mikirin ke jodoh dulu, nggak ada mikirin ke jodoh dulu. Tapi tanggapannya Ayu dekat dengan Boy William seperti apa? Amin, Boy aku kenal, Ayu juga kenal pasti. Dua-duanya baik sekali. Lo kenapa tidak? Gitu aja. Tapi kok maksudnya tahu cerita kedekatan mereka seperti apa mungkin yang Koko tahu? Nggak, kalau tahu sih nggak. Taunya dari teman-teman media aja paling sama dari kalau lagi live suka disampai-sampein gitu. Nah itu yang sampai ini seperti apa? Sama gue tuh sampai nggak buka sosial media sama sekali. Jadi beres ini ntar ngobrol lagi, meeting lagi, habis itu masuk kantor lagi, habis itu live lagi, habis itu masuk kantor lagi, habis itu live lagi. Sampai kayak kalau tahu berita tuh, kalau lagi live di mana namanya, live di TikTok jualan si Bensu bakso ya, begitu masuk, penonton ada berita apa hari ini, biar mereka aja yang nyampein kabar. Kalau nggak kan kita kadang nggak, emang iya ya ada berita gitu ya. Saat penonton menyampaikan berita kedekatan Ayu dengan Boy, jadi gimana tanggapannya? Oh iya, oh gitu. Coba gitu aja. Rasa cocok nggak mereka? Cocok kali ya. Cocok kali Tapi ya. trauma gak sih kayak pacaran sama beda agama gitu kan dari tadi Enggak. dulu. Enggak. Pacaran beda agama tuh enggak. Tapi itu balik lagi sama orang tua dari dulu ya selalu dibilangin, kalaupun ternyata punya pacar, punya calon yang beda agama, ya nggak apa-apa, monggo coba. Tapi kalau ternyata memang mau meyakini keyakinan lain gitu ya itu bukan karena pasangan, karena sifat manusia itu mengecewakan. Apalagi pasangan bisa jadi mantan, ya kan? Jangan sampai akhirnya kita berpindah keyakinan hanya karena sesuatu yang ketidakpastian gitu loh. Kalau datangnya dari dalam diri tanpa pasangan pun ya udah, kenapa enggak? Tapi dibanding lelaki yang pernah dekat dengan Ayu kayak Aditya Yusma, Ivan Gunawan, Boy ini lebih cocok sama Ayu atau gue? Jadi gini ya, paket Ramadan ini jangan lupa beli paket berkah Ramadan ini. Sebentar. Terakhir, maaf nih kok, balik lagi ke sebentar doang ya. Iya. Kembali ke yang tadi ada ular segala macam. Nah, apakah karena hal itu juga kalau dilihat ke Ruben jadi badannya lebih kurus, lebih sudah capek saat ini? Apa seperti itu kirimannya ke badan dia atau seperti itu? Enggak juga kok. Emang mungkin karena lagi capek aja ya. Programnya kan dia juga lagi sampai malam terus tuh. Terus kan dia ngantar Talia pagi, 6:30 pagi. Enggak, bukan karena ada hal seperti itu. Janganlah, mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan enggak. Tapi apa sudah coba berobat ke misalkan alternatif seperti itu? Itu kan Itu belum pernah pada tahu ya, di Singapura juga nggak ada temen punya kita. Waktu itu kan Kita katanya tuh mau harus operasi katanya. Iya karena nggak jelas sakitnya. Kan gue yang nemenin di sono. Iya, kalau kan dokter rumah di Singapura. Tapi itu kok dikira penyakitnya kok waktu di Singapura juga Belum terkonfirmasi. sampai sekarang. Belum. lalu Nanti ada kalau cek Itu maksudnya ada niatan nggak sih untuk berobat ke non medis gitu alternatif? gitu. Kan karena tidak terdetek. kalau kayak gitu nggak berani ngomong ya. Kalau ke alternatif harus dari keyakinan badannya dulu. Bukan nanyanya ke aku, nanyanya ke yang mau menjalankan. Mau kita bawain tabib dari temennya Kung Fu Panda gitu, dari Cina gitu ya ibaratnya. Tapi kalau yang punya badannya nggak yakin, mau dibilang apa? Tapi sudah Gurunya Kung Fu Panda tau kan? Sifu keluarnya di kan? Apa? Keluarnya di sakit. Nah, aku nggak berani bilang. Tapi kok udah pernah coba menawarkan nggak sih kepada Ruben? Belum ya, belum pernah ngobrol. Kalau itu kan mesti ngobrolnya di kondisi yang tenang, hati ke hati gitu. Sempat cuma ngobrol doang sama Koruben gitu ya. Bener nggak sih? Bener nggak sih sakitnya? Bener nggak sih sakitnya? Kakakku yang perempuan juga udah sakit 8 bulan. sakit apa kok? Gimana keluhan kakaknya? Apa sama 8 dengan 8 bulan keluar masuk rumah sakit tuh 2 minggu nggak berhenti. Dan itu sama juga nggak diketahui sakitnya apa. Jadi dari sakit apa, ntar 2 minggu keluar rumah sakit, 3 hari masuk lagi rumah sakit. Masuk lagi ke rumah sakit 2 minggu, keluar 3 hari. Dari ada dideteksi di kepala, tiba-tiba pindah ke perut. Dari perut pindah lagi ke mana lagi?
ke syaraf gitu. Oh mungkin udah tahu belum sih orang yang suka jahil siapa Enggak. dari kalangan selebriti juga atau seperti apa? Nggak tahu siapa. Tapi nggak mencari tahu, apa udah ada cari tahu tapi diem aja? Enggak lah, enggak tugas kita nyari tahu, tugas kita menyembuhkan aja. Kalau mau tahu ya ketahuan sendiri aja. Oke, closing. Pesan untuk Ayu dan Boy dong. Untuk Ayu dan Boy, harapannya gimana dong? Hubungan Ayu dan Boy? Pesannya untuk Ayu dan juga Boy, mulai tanggal 16 besok, Catering di sini. Mensuk itu lagi ada paket berkah berbagi. Bener nggak? Sedekahnya nggak usah jauh-jauh, lewat handphone, pasang pakai aplikasi, insya Allah nyampe amanah dan juga pahalanya. Oke, thank you. Ya. Sukses